Oke, kita lanjut membahas contoh soal nomor kedua ya, yang sebelumnya sempat terpotong karena pembatasan waktu dari aplikasinya sendiri. Nah, kita bahas contoh soal nomor 2. Di sini, pada saat ujung-ujung sebuah penghantar yang berhambatan 50 ohm diberi beda potensial, ternyata kuat arus listrik yang mengalir yaitu 50 mA. Berapakah beda potensial ujung-ujung penghantar tersebut? Nah, seperti biasa, yang pertama kita tulis diketahuinya. Di sini diketahuinya hambatan, berarti R ya, resistansi, yaitu sebesar 50 ohm. Yang kemudian kuat arus listrik, berarti I, current, yaitu sebesar 50 ampere. Nah, ditanyakannya yaitu beda potensial atau hambatannya. Jangan lupa untuk kuat arus sendiri kan satuan dalam sistem internasionalnya yaitu ampere. Jadi kita harus mengubah dari 50 miliampere ke dalam bentuk ampere, yaitu dikali 10 pangkat min 3 atau dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dari miliampere ke ampere dalam tangganya itu naik 3 kali, sedangkan kalau naik yaitu dibagi, jadi dibagi 1000. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai cara mudah aja. Kalau misalkan ini 50 dibagi 1000 berarti tinggal komanya maju ke depan ya. Nih, jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 2. Jadi 0,05 ampere. Ditanyakannya V. Nah, jawab. Di awal dijelaskan bahwa V sama dengan I kali R. Tinggal kita masukkan saja. I-nya yang tadi yang ini 0,05 ampere dikali R-nya yaitu 50 ohm. Nah, sama dengan isinya yaitu beda potensial atau hambatannya itu sebesar 2,5 volt. Nah, untuk latihan soal kedua yaitu kerjakan sesuai contoh di samping, yaitu contoh nomor 2 ini dengan I-nya diganti nomor absen. Nah, jadi untuk R-nya yaitu tetap sebesar 50 ohm, sedangkan I-nya diganti nomor absen ya. Nomor absen jadi dari masing-masing individu. Jadi kalau misalkan nomor absennya 10, berarti ini jadiin 10 miliampere. Nah, ini jadiin 10 miliampere. Jangan lupa diubah dulu ke ampere, dibagi 1000. Gimana kalau misalkan nomor absennya 6? Nomor absen 6 berarti di sini 6 miliampere dibagi 1000. Jadi 0,006. Jadi nolnya ada 3 ya. Kalau misalkan nomor absennya 6 gitu. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Di sini sebuah lampu memiliki hambatan 9,8 ohm dinyalakan dengan sebuah baterai yang ber-GGL 1,5 volt dan berhambatan 0,2 ohm. Ini berarti rangkaian tertutup kayak yang tadi. Ditanyakan ya, yang A, hitunglah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Yang B, berapakah nilai tegangan jepit baterai? Yang C, berapakah tegangan polarisasi baterai? Yang tadi ya, yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Kita tulis diketahuinya dulu untuk mempermudah. Nah, R di sini atau hambatan di sini diketahui bahwa besarnya sebesar 9,8 ohm, maka ditulis R sama dengan 9,8 ohm. Nah, kemudian GGL-nya yaitu sebesar 1,5 volt. Tulis E sama dengan 1,5 volt. Dan R-nya, R kecilnya yaitu 0,2 ohm. Nah, selanjutnya ditanyakannya kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, berarti I ya. Nah, selanjutnya ditanyakan yang A yaitu I, yang kedua B-nya yaitu VJ, yang C-nya yaitu E, polarisasi. Nah, langsung saja jawab dari persamaan yang tadi, di mana I sama dengan GGL per R besar tambah R kecil. Kita masukkan nilai tadi. E-nya sebesar 1,5, R besarnya 9,8 dan R kecilnya 0,2. Nah, ini kita kerjakan secara penjumlahan matematis biasa aja ya. Nah, langsung deh menghasilkan 0,15 ampere. Selanjutnya VJ itu tadi persamaannya kan I kecil dikali R besar. Nah, kita masukkan I kecilnya tadi yaitu 0,15 dari sini ya, yang ini dikali
R besarnya itu 9,8, maka hasilnya adalah 1,47 volt. Nah, selanjutnya E volt sama dengan rumusnya itu I kali R kecil. Nah, kita masukkan lagi yang ini I-nya. 0,15 dikali R kecil yang tadi diketahui ya, 0,2. Maka menghasilkan E polarisasinya itu 0,03 volt. Jadi, dalam penyelesaian soal seperti ini, ketika kita mencari besar I-nya itu harus tepat, karena jika kita keliru atau salah dalam menentukan nilai I-nya atau salah menghitungnya, maka nilai VJ dan E-polnya sendiri akan ikut salah, begitu. Jadi harus teliti. Nah, untuk latihan soal nomor 3, silahkan kerjakan sesuai contoh ini dengan ketentuan R besarnya diganti dengan nomor absen, sedangkan E-nya diganti dengan setengah kali nomor absen. Kita lihat, berarti di sini ya. Contoh, jika nomor absennya 10, maka R diganti dengan 10 ohm. Nah, tapi R kecil tetap ya, sedangkan E-nya diganti dengan setengah dari 10, berarti 5 volt, seperti itu ya. Jadi sesuai nomor absen masing-masing ya. Oke, jadi total semua latihan yang harus dikerjakan ada 3 soal ya. Nah, secara terperinci atau keseluruhan tugasnya ini. Yang pertama, buatlah resume dari video yang sudah disimak. Tadi video ini ya, yang tadi saya menjelaskan materinya. Silahkan buat resume dengan cara ditulis tangan kemudian foto. Ingat ya, tulis tangan. Yang selanjutnya yaitu kerjakan latihan soal yang tadi nomor 1, 2, dan 3 sama tulis tangan kemudian foto. Nah, kemudian resume dan latihan soal yang sudah kalian kerjakan bisa dikumpulkan di GCR atau Google Classroom, atau bisa juga melalui email saya ya. Jika misalkan terdapat kendala mengumpulkan di GCR, bisa juga di email saya, yaitu emailnya ini rianaledi98@gmail.com. Nah, dalam bentuk Word atau PDF. Jadi tadi ya, yang foto-foto ini digabungkan kemudian di Word dan bisa dalam bentuk Word atau PDF. Nah, dengan format file. Nah, ketika kalian mengumpulkan tugas kalian, maka tugas kalian harus diberi nama dengan formatnya itu nomor absen underscore nama lengkap. Contoh, nomor absen 10, berarti nomor 10 underscore nama lengkap, misalkan Dani Ismail, seperti itu ya. Harus mengikuti format ini agar nanti bisa saya periksa gitu. Tidak terjadi kekeliruan. Baik dalam filenya atau baik dalam nama file luarnya ataupun di dalamnya ya, di Word-nya dan di PDF-nya diberi nama ya, diberi nama lengkap dan nomor absennya jangan lupa. Nah, oke, sekian pemaparan materi tentang listrik searah yaitu DC. Untuk subbab selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Silahkan sekarang kerjakan dulu tugasnya secara individu, sama mengerjakan, dan harus teliti dan jangan lupa juga satuannya harus dimasukkan dalam setiap perhitungan, karena kalau tidak dimasukkan, saya katakan sekali lagi, tidak menggunakan satuan, maka poin akan dikurangi. Begitu juga dalam pengumpulan tugas individu ini, saya nanti beri rentang waktu pengumpulan. Apabila telat 1 menit maka min 1 ya. Nah, sekian pemaparan materi dan latihan soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.